Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Setelah Islam sudah mulai menyebar di daerah Mekah dan Nabi Muhammad mulai berani berdakwah atau mengajak kaumnya secara terang-terangan, disitulah pemuka kaum Quraisy mulai geram akan ajaran Nabi Muhammad. Hingga akhirnya Nabi Muhammad selalu mendapat ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy. Maka dari itu akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Sedangkan waktu itu banyak dari umat Islam yang ada di Mekah mayoritas telah hijrah ke Madinah, kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keduanya menemani Nabi Muhammad SAW sampai mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad telah mempersiapkan hijrahnya hampir 2 bulan dengan perencanaan yang sangat matang. Beliau menyiapkan rencana dengan melihat situasi dan kondisi di kota Mekah. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sayyidina Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Waktu itu kafir Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad SAW agar tidak jadi hijrah ke Madinah. Pada saat itu umat Islam di Mekah tinggal sedikit sebelum turun perintah hijrah kepada Nabi Muhammad. Beliau sudah meminta Sayyidina Abu Bakar untuk menemaninya. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar menyiapkan 2 ekor untanya yang diserahkan pemeliharaannya kepada Abdullah bin Urwikis sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Ketika turun perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar meninggalkan Mekah secara diam-diam untuk hijrah ke Madinah. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakan mentalnya dan berbaring di tempat tidurnya. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi hijrah untuk tinggal dulu di Mekah, menyelesaikan barang-barang amanat orang yang dititipkan kepadanya. Maka ketika Nabi Muhammad hendak pergi dari rumah beliau, tiba-tiba orang kafir Quraisy yang berjaga di sekitar rumah Nabi Muhammad menjadi ngantuk hingga semuanya pun tertidur. Dan itu mempermudahkan bagi Nabi Muhammad lari dari kepungan orang-orang kafir Quraisy. Setelah Nabi Muhammad sudah pergi menjauh, kemudian Allah membangunkan kembali orang-orang kafir Quraisy tadi. Hingga akhirnya salah satu dari mereka mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad. Mereka melihat seorang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi Muhammad masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lantas mereka pun kesal dengan semuanya. Yang kedua, perginya Nabi Muhammad ke Gua Thur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui orang kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di dalam Gua Thur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Thur terletak di Jabal Thur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. Selama berada di Gua Thur, Nabi Muhammad telah merencanakan secara matang-matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Antara lain, yang pertama, Abdullah bin Abu Bakar mendatangi gua setiap malam dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kafir Quraisy. Sebelum fajar, ia sudah kembali ke Mekah, sehingga seolah-olah ia selalu berada di Mekah. Yang kedua, Amr bin Fuhairah mengiring domba-domba gembalaannya ke dalam gua pada malam hari, sehingga Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar bisa minum susu domba. Sayyidina Amr kembali mengiring domba-dombanya ke Mekah sebelum fajar setelah Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Mekah, agar jejak kaki Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar terhapus oleh jejak domba-domba tersebut. Yang ketiga, Abdullah bin Ariqad Lasfi, seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu yang diupah oleh Sayyidina Abu Bakar, datang ke Gua Thur. Yang keempat, pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar menawarkan suatu dari unta itu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tumpangan. Namun Nabi Muhammad memaksa untuk membeli unta tersebut. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun bersedia menerima pembayaran sebesar 400 dirham. Unta dikenal sebagai unta Nabi Muhammad yang diberi nama Quswa. Yang kelima, dengan dibantu oleh Abdullah bin Ariqad, mereka berdua memulai perjalanannya. Amr juga menyertai perjalanan mereka. Ketika itu, orang kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Ketika terdengar kabar bahwa ada rombongan 3 orang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Nabi Muhammad dan sahabatnya.
Suraqah bin Malik bin Ju'shum, salah seorang dari kafir Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta, tetapi ia ingin memperoleh hadiah seorang diri saja. Ia mengelabui orang-orang dengan mengatakan bahwa itu bukan Nabi Muhammad, tetapi diam-diam ia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kuda dan perlengkapannya. Ketika tidak ada orang yang melihatnya, ia segera memacu kendaraannya ke pesisir yang ditunjukkan orang tersebut. Suraqah mengendarai kuda yang cepat sehingga ia bisa mengejar rombongan hijrah Nabi Muhammad tersebut, dan jaraknya semakin dekat. Nabi Muhammad tetap tenang, sementara Sayyidina Abu Bakar yang duduk di boncengan unta Nabi Muhammad terlihat cemas dan berkali-kali melihat ke belakang. Setelah jarak makin dekat, tiba-tiba kuda Suraqah terjerembab jatuh. Nabi Muhammad terus saja berjalan tanpa memperdulikan Suraqah yang mengejarnya itu. Setelah berhasil mendekati lagi, Suraqah menyiapkan anak panahnya, tetapi lagi-lagi kudanya terjerembab. Sementara Nabi Muhammad terus saja berjalan. Masih juga penasaran untuk yang ketiga kalinya, setelah berhasil membebaskan kudanya, ia mengejar lagi. Tetapi untuk ketiga kalinya kudanya terjerembab, dan kali ini diikuti dengan debu yang berteburan di udara. Sadarlah Suraqah bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan. Setelah berhasil membebaskan kudanya dan tidak ada lagi niat untuk menangkap atau membunuh Nabi Muhammad, ia berhasil mendekati rombongan beliau dan memanggilnya. Setelah berhadapan dengan Nabi Muhammad, ia meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan. Ia juga menawarkan untuk memberikan perbekalan yang dibawanya. Nabi Muhammad SAW memaafkan tetapi menolak pemberiannya. Hanya saja beliau meminta untuk merahasiakan pertemuannya itu. Sesaat kemudian Nabi Muhammad SAW berkata pada Suraqah, "Wahai Suraqah, bagaimana perasaanmu jika engkau memakai 2 gelang Kisra bin Hurmuz?" Suraqah tercengang tak mengerti. Nabi Muhammad SAW tersenyum memandang ekspresi Suraqah, tetapi beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian beliau meninggalkannya, meneruskan perjalanan hijrah. Hingga terjawablah sudah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab datang ghanimah dari Persia yang telah dikalahkan pasukan muslim. Umar teringat akan kisah Nabi Muhammad bersama Suraqah. Ia mencari 2 gelang Kisra di antara tumpukan ghanimah. Setelah ditemukan, Sayyidina Umar memanggil Suraqah dan berkata, "Pakailah 2 gelang ini, naiklah ke mimbar dan angkat tanganmu, lalu katakan, Maha benar Allah dan Rasulnya." Yang keempat, Masjid Quba. Setelah menempuh perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar sampai di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba menuju ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat tiba, Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat di sana. Inilah Jumat dan khutbah yang pertama kali dilakukan dalam Islam. Yang kelima, tiba di Madinah. Setiba Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau disambut oleh orang Islam yang berada di Madinah. Mereka menyambutnya dengan sholawat Badar. Hingga akhirnya ketika Nabi Muhammad selesai beristirahat, mereka satu persatu menawarkan diri agar rumahnya ditempati oleh Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad menjawab, "Aku akan tidur di tempat di mana unta ini akan berhenti." Hingga pada akhirnya unta tersebut berhenti di suatu tempat. Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. Maka Nabi Muhammad SAW meminta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah. Tapi Nabi Muhammad tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dinar. Dan Sayyidina Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Seluruh sahabat bersama Nabi Muhammad ikut membangun Masjid Nabawi, sebagaimana mereka melakukan bersama-sama dalam pembangunan Masjid Quba. Beberapa hari kemudian, istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Saudah radhiyallahu anha,
dan putri beliau Siti Fatimah radhiyallahu anha dan Ummu Kulsum radhiyallahu anha, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Aiman radhiyallahu anha juga menyusul hijrah ke Madinah di bawah kawalan Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anha. Adapun putri beliau seorang lagi Zainab radhiyallahu anha baru diizinkan hijrah ke Madinah setelah terjadi peperangan Badar. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa yang artinya, Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah kota kami, berkahilah syok kami, dan berkahilah mud kami. Ya Allah, Nabi Ibrahim adalah hambamu dan kekasihmu, sedangkan aku adalah hamba dan nabimu. Dia berdoa kepadamu bagi kemakmuran Mekah, dan aku berdoa kepadamu bagi kemakmuran Madinah, seperti Ibrahim mendoakan kota Mekah. Hadis riwayat Imam Muslim. Itulah sepenggal kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, dan pada saat itu pula kalender Muslim diberlakukan, yaitu pada tahun 1 Hijriyah, karena waktu itu Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sekian video kali ini, semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang menonton video ini mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.